Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini bersama saya Romo Jati. Minggu 31 Mei 2020 pada Hari Raya Pentakosta. Sebelum kita masuki permenungan kita, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Sarapan pagi lawe tahu, oleh-oleh sekon batu. Iki kudune misa dina Minggu, nanging tetep durung bisa ketemu. Sing penting kolektene mlebu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa kabar? Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Pentakosta. Semoga Anda dan seluruh keluarga selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat walau masih harus tinggal di rumah untuk merayakan Ekaristi melalui live streaming. Salam sehat dan bahagia. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Atau bacaan yang pertama. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Dan sekarang gereja merayakannya. Satu pertanyaan, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga bagi kita? Sangatlah mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan selalu setia kepadanya. Maka baiklah, kalau pada hari raya Pentakosta ini kita menyerukan madah, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi." Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari raya Pentakosta atau sering disebut dengan hari lahirnya gereja, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus turun dari surga, diutus olehnya untuk menemani kita yang masih harus berjuang hidup di dunia ini. Roh Kudus itulah yang menjiwai dan menuntun kita
untuk menebar kedamaian, kerukunan, dan persatuan. Sebagaimana disabdakan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Jika hati kita diterangi Roh Kudus, maka hidup kita akan memancarkan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kendati kita belum bisa berjumpa dalam Ekaristi di gereja, namun kita tetap yakin bahwa hati kita akan berkobar dan dikobarkan oleh semangat Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita. Kita tetap teguh, kuat, dan bersemangat, terlebih pada saat bumi kita terluka dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini. Maka dengan terang Roh Kudus itu, marilah kita bersama-sama membuka mata hati kita untuk solider, berbela rasa, peduli, dan mau berbagi kepada saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk mereka yang berjuang dalam kemanusiaan, yang berjuang untuk memberantas dan membebaskan wabah virus corona ini. Semoga Roh Kudus tercurah atas kita dan kita diberikan 7 karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Nya. Sanggupkah Anda? Tuhan memberkati. Marilah kita serukan madah seperti yang kita daraskan di atas tadi. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu, dan baharulah seluruh muka bumi. Amin. Semoga Anda dalam doa-doa Anda, usaha-usaha Anda, perjalanan hidup kita sepanjang hari, orang-orang yang kita doakan, dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.